Yo 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 yo, what's up the people of the world? Jadi di video kali ini kita dari Artrivision bakalan nge-query bareng di ArangoDB. Baik, sebelum kita masuk ke query-querynya yang nanti bakalan menguras isi kepala gitu, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Nah, dimulai dari aku terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Rizal Wahyu Pratama. Dan di sebelah sini itu ada cewek, ini ada yang namanya Halo. Huli Kamalkan. Lalu yang di bawah ini ada Mikael Setiabudi, kayak gitu. Nah, kita udah kenalan, jadi langsung saja nih kita melakukan query-nya di ArangoDB. Tapi aku perlu disclaimer juga ya ke teman-teman kalau di sini ArangoDB-nya itu kami download di Docker terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan jalankan di localhost. Gimana? Udah siap? Aman ya? Jadi aku izin share screen dulu. Baik, ini adalah Docker yang udah aku buka teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa ngeliat di sini Dockernya. Oke, nice. Nah, bakalan langsung masuk ke bagian ini ya teman-teman ya sekalian. Bakalan masuk ke bagian ini. Dan kita tinggal login. Setelah ini teman-teman tinggal klik select DB system. Bakalan masuk kayak gini. Nah, sebelumnya kami sudah memasukkan 4 data, itu ada nose grab, lalu ada order, ada person, dan score. Nah, di sini aku sudah menyiapkan sebuah query untuk memunculkan top produk paling laris berdasarkan order JSON. Di sini kan tadi ada ya. Di sini ada order dan ini tipenya juga JSON. Jadi data yang dimasukkan itu harus bertipe JSON. Oke, kan ini tadi kodenya ya teman-teman ya. Kita langsung execute aja dan kita lihat untuk top 10 produknya. Dan yap, ini adalah top 10 produknya ya teman-teman ya. Dengan produk ID 4244 itu kuantitinya 3700. Jadi ini diurutkan ya dari terbesar ke terkecil. Kan di sini descending ya, descending gitu. Nah, ini adalah berdasarkan kuantitinya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Untuk berikutnya, query-query berikutnya masih ada sekitar 4 query. Itu akan dijelaskan oleh Huli Kamalkan dan juga Mikael Setiabudi. Saya persilahkan. Nah, apakah sudah terlihat? Udah, aman. Oke. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke bagian inti ya. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana ArangoDB ini dalam menggabungkan data rasional, dokumen JSON dan jaringan graph. Nah, di sini kita mulai dengan query yang kedua. Di sini saya sudah menyiapkan untuk query yang kedua untuk menghitung total pengeluaran belanja pelanggan perempuan di tahun 2008. Nah, di sini bisa teman-teman lihat query-nya. Pertama, kita masuk ke tabel profil pelanggan dan menyaring khusus pelanggan dengan gender female atau perempuan. Kemudian di sini di baris kedua dan ketiga di sini kita membuka keranjang belanja dokumen JSON. Kemudian di sini personal ID-nya kita lakukan join, kita mencocokkan ID pengguna di tabel profil dengan ID pembeli di keranjang belanja. Kemudian di sini tahunnya kita saring secara spesifik hanya transaksi yang terjadi di tahun 2008. Kemudian terakhir di sini kita agregat total cost-nya dengan rumus sum. Kemudian di sini kita kumpulkan semua struk belanja mereka dan kita jumlahkan total harganya. Nah, ketika query ini di execute atau di run, ini akan memunculkan output yang ini. Jadi outputnya di sini mengeluarkan nilai sebesar 925 sekian, yang mana angka ini kan hampir mendekati 1 juta ya. Nah, query ini dapat membuktikan keberhasilan penggabungan join antara data tabular rasional dengan data dokumen. Jadi kalau misalkan dari segi analisis bisnis, informasi ini penting untuk bisa digunakan misalnya untuk tim marketing, itu bisa membuat promo, diskon, atau rekomendasi produk apa yang jauh lebih akurat dan tepat sasaran, khususnya di segmen pasar perempuan gitu. Kemudian query yang ketiga, di sini kita melihat pengaruh jaringan sosial terhadap pembelian. Nah, kalau sebelumnya kita melakukan join standar, sekarang di sini kita akan melibatkan graph atau jaringan untuk menghitung jumlah pesanan belanja, khususnya di tahun 2009 yang dibuat oleh jaringan teman dari ID tertentu. Nah, di sini kita buat ID tertentunya dengan angka
person 21 990 23 26 25 43. Nah, di sini baris ini menelusuri grab outbound di mana sejauh satu lompatan. Jadi artinya ketika kita langsung mendaftar, kita nanti akan langsung mendapatkan daftar siapa saja teman dekat atau ring 1 dari pelanggan VIP ini gitu. Kemudian di sini filter all person ID ini kita ambil data teman-temannya, lalu kita join ke dokumen pesanan JSON-nya. Kemudian di sini filter tahun ya, kita filter khusus untuk transaksi di tahun 2009. Kemudian di sini kita kumpulkan dan hitung seluruh jumlah transaksinya. Nah, ketika query ketiga ini di run, nanti akan muncul output pesanan. Nah, ini muncul angka 703 atau yang berarti 703 pesanan. Nah, ini artinya apa sih? Nah, bisa dibayangkan teman-teman, jadi kalau dari jaringan pertemanan satu orang pelanggan saja itu bisa secara kolektif bisa menyumbangkan 703 pesanan dalam satu tahun. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh circle pertemanan atau social influence terhadap kebiasaan belanja. Nah, lewat analis grab ini bisa kita lihat bahwa satu pelanggan setia itu sangat berharga, bukan cuman uang yang dia belanjakan sendiri, tapi juga dari seberapa besar jaringan teman-temannya yang bisa ditarik untuk belanja di performa kita. Nah, ini keunggulannya menggunakan relasi grab ya. Kemudian untuk query keempat dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Mikael. Baik, berikutnya kita masuk ke query keempat, dimana untuk bagian pertama merupakan query yang bertujuan untuk mencari rute pertemanan terpendek, di mana kami membuat variabel sementara bernama pet person. Lalu ada short test pet, itu merupakan algoritma graf bawaan dari ArangODB ini, yang dimana sistem akan mencari rute yang paling efisien yang menggabungkan antara person satu dengan yang lain. Lalu pada bagian 2 mencari 5 produk terlaris dari orang-orang di jalur tersebut, dimana kita memfilter data order besar-besaran. Kita hanya peduli pada struk pesanan milik orang-orang yang ID-nya terdapat pada list pet person tadi. Lalu satu struk bisa berisi banyak produk, dan collect kita mengelompokkan ID produk yang sama lalu menghitung kemunculannya. Oke, jadi ketika query ini di run, maka akan muncul produknya dan kuantitinya. Produk 4092 kuantitinya ada 3, produk 1668 kuantitinya ada 3, dan seterusnya. Lalu berikutnya kita masuk ke query kelima, yang dimana ini bertujuan untuk mencari 2 orang yang paling banyak menghabiskan uang. Lalu dari lingkaran pertemanan mereka, hitung berapa banyak orang yang menjadi teman bersama. Untuk bagian 1 mencari 2, kita bilang sultan, untuk mencari 2 orang dan pengeluaran terbesar, yang dimana mengelompokkan struk pembelian, lalu menjumlahkan total belanjaan menjadi variabel total spend. Lalu kita mengambil 2 orang dengan total belanja tertinggi, yang dimana short limitnya itu 2. Lalu untuk bagian 2 dan 3 mencari jaringan teman dari top spender 1 dan juga mencari jaringan teman dengan top spender 2, dimana sistem akan mencari teman langsung, temannya teman, dan temannya teman. Jadi ada hub sampai 3 dari sultan pertama atau top spender dengan indexing 0.
Lalu berikutnya untuk bagian yang terakhir, yaitu menghitung irisan teman, yang dimana di sini membandingkan list pergaulan Sultan 1 dan Sultan 2, lalu hanya mengambil nama-nama orang yang muncul dari kedua list tersebut. Dan juga menghitung jumlah orang hasil irisan tersebut dan menampilkannya sebagai angka akhir. Jadi ketika query ini dirun, akan muncul nilai sebesar 9.104. Jadi mungkin itu untuk penjelasan dari query keempat dan query kelima. Saya kembalikan ke Lisa. Nah, itu query dari kita. Tadi sudah ada sekitar 5 query ya yang teman-teman bisa ikuti. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video lainnya.